wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Suyanta SPD MSI selaku Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Karangasem, dan yang kami hormati Ibu Mudianingsih SPD selaku Wali kelas 10 Pusara 2, dan yang kami hormati Ibu Naini Masito yang saya sebagai pendamping, dan tidak ketinggalan pula teman-temanku senasib seperjuangan yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di acara Isra Mi'raj tanpa suatu halangan apapun. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Berdirinya kami di sini, kami sebagai Prakata Panitia ingin membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran dan tilawah. Acara yang ketiga, pembacaan sholawat. Acara yang keempat, susunan-susunan. Acara yang kelima, Mau'idatul Hasanah. Acara yang keenam, doa dan penutup. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan umum kitab. Kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan tilawah yang akan dilantunkan oleh Ananda Nasilatul Hijjah dan Ananda Nurul Syakbaniyah. Waktu dan tempat kami persilakan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israil dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Dzurriyyatan man hamalna ma'an innahu kana 'abdan syakura. Wahai keturunan orang yang kami bawa
dilantunkan oleh Ananda Dia Ayu Lestari dan Ananda Nur Hasinatu Syifa. Waktu dan tempat kami persilakan. Mari bersama-sama melakukan sholawat kepada junjungan kita yang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi. Ya Imam ar-Rusdi ya sanadi anta babullahi mu'tamadi fabidunya ya wa akhirati ya Rasulullah ya Imam ar-Rusdi ya sanadi anta babullahi mu'tamadi fabidunya ya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi qasaman bina jahina hawa wal mu'afa wa saki musawa qasaman bina jahina hawa wal mu'afa wa saki musawa walaril kaunaini anka siwa uba maulal urdi wal ajami ya Imam ar-Rusdi ya sanadi anta babullahi mu'tamadi fabidunya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi sayyidus sadati min mudari qawsu ahlil badwi wal hadari sayyidus sadati min mudari qawsu ahlil badwi wal hadari sahibul ayati wasuwari mambu'ul akami wal hikami ya Imam ar-Rusdi ya sanadi anta babullahi mu'tamadi fabidunya ya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi al-qalbu mutayyam bi tahan nabi ya nabi wa sallallahu wa sallam ala tahan nabi ya nabi nabiyinal mukarram nabiyinal musharraf tahal arabi tahal arabi al-qalbu mutayyam bi tahan nabi ya nabi wa sallallahu wa sallam ala tahan nabi ya nabi nabiyinal mukarram nabiyinal musharraf tahal arabi tahal arabi ahmaduna dana wal mawla qad syah
Rasulullah ji'ta bil Qur'an min wahil ilah maulana rahman. Ya Rasulullah ji'ta bil Qur'an min wahil ilah maulana rahman wa bi'aunillah nasyartal iman. Ya Habibullah ya qahan nabi al-qalbu mutayyam bi qahan nabi ya nabi wa salla wa sallam ala qahan nabi ya nabi nabiyil mukarram nabiyil musyarram Tahal Arabi Tahal Arabi. Acara yang keempat, sambutan. Sambutan yang pertama dari wali kelas 10 Busana 2 yaitu Bu Mutianingsih SPD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 1 Warmasan yang pada kesempatan pagi ini diwakili oleh ibu kita, Ibu Neni Masyukan SPD yang yang Bu Yani banggakan anak-anak Bu Yani sama kelas 10 BSN. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya serta segala limpahan keberkahannya sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan dan keleluasaan untuk bersama-sama menyelenggarakan sekaligus mengikuti kegiatan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1444 Hijriah yang alhamdulillah sampai dengan saat ini berjalan dengan lancar. Ya, semoga saja dan insya Allah sampai dengan terakhir nanti acara tetap dapat berjalan dengan lancar dan tepat. Salam dan sholawat marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita semua akan tergolong umat yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin. Ibu Neni selaku pendamping, inilah hasil karya anak-anak, inilah hasil perjuangan anak-anak sejak sepekan terakhir dari mempersiapkan untuk kegiatan pagi hari ini sampai dengan pelaksanaan hari ini. Untuk anak-anakku, sebelumnya di awal mula Bu Yani ucapkan selamat ya, selamat dan apresiasi. Sungguh Bu Yani bangga ke kalian, terharu juga ke kalian. Ternyata anak-anakku sudah cukup dewasa dan sudah dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Teruslah menjadi satu keluarga BSN 2. Teruslah kompak. Seperti apa yang Bu Yani sampaikan, ending dari kegiatan ini bukanlah nanti kalian menjadi juara berapa, bukanlah nanti perolehan nilai kelas kalian berapa,
Tetapi ending dari kegiatan ini adalah rasa kekeluargaan dan persaudaraan kalian yang semakin meningkat ya. Tetaplah kompak, tetaplah senantiasa menjadi anak-anaknya Bu Yani yang cantik, yang manis ya, yang luar biasa, yang hebat ya. Insya Allah setelah ini untuk tugas-tugas berikutnya Bu Yani yakin, Bu Yani percaya kalian juga akan dapat melaksanakan kegiatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Pagi hari ini merupakan salah satu bukti nyata bahwa kalian telah mampu untuk melaksanakan sebuah tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan kompak ya. Apabila di dalam pelaksanaannya, persiapannya kok ada sedikit hal-hal yang gak enak, itu wajar ya, itu namanya dinamika. Jangan pernah berhenti berkreasi, jangan pernah berhenti berinovasi, dan teruslah berkarya. Insya Allah kelak suatu saat kalian akan menjadi wanita-wanita yang tangguh, wanita-wanita yang kuat, dan wanita-wanita yang hebat ya. Marilah anak-anak, kita jadikan momen peringatan Isra Mi'raj pada tahun ini untuk senantiasa meningkatkan rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan tidak akan ada artinya apabila tidak ada rasa syukur di dalamnya. Bu Yani kira itu yang ingin Bu Yani sampaikan ya. Teruslah kompak, sekali lagi teruslah menjadi 10 PSN 2 yang luar biasa. Bu Yani kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua, sambutan dari Ananda Naila Listianti selaku Ketua Panitia. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Warungasem, Bapak Suyanda SPD MSI. Yang saya hormati Ibu Mudianingsih selaku Wali Kelas 10 Busana 2, dan yang saya hormati Ibu Naini Masyitoh SPD selaku pendamping kegiatan pada hari ini, serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya robbal alamin. Teman-teman yang berbahagia, saya selaku Ketua Panitia Penyelenggara Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada acara hari ini tanpa suatu halangan apapun. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang telah membantu dalam penyelenggaraan acara ini. Tujuan kami menyelenggarakan acara ini yaitu untuk memperingati hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini yang ke-1444 Hijriah. Untuk itu, mari kita ikuti acara ini dengan baik agar dapat berlangsung dengan lancar dan kita dapat memetik hikmahnya. Akhir kata, jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini, kami mohon maaf. Selamat mengikuti acara ini dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kelima, Maidatul Hasanah yang akan dibawakan oleh Ananda Syafitri dan Ananda Dini Sekar Putri. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menceritakan mengenai zina. Apa itu zina? Zina adalah hal yang dapat merusak kehormatan manusia. Jadi, suatu ketika datanglah seorang pemuda menghampiri Rasul, meminta izin untuk berzina. Bagaimana pendapat kita? Marah bukan? Ada apa ini? Datang-datang minta izin untuk berzina. Di saat Rasulullah SAW bersama sahabatnya di masjid, diambillah mereka oleh seorang pemuda. Pemuda itu berkata, "Ya Rasulullah, izinkanlah saya untuk berzina." Barangkali kan pemuda itu diberi pengecualian oleh Rasul. "Saya boleh berzina?" "Nggak apa-apa kalau buat kamu." Itu adalah bayangan dari pemuda yang sedang dilanda nafsu. Sahabat Rasul yang di sekitarnya merasa kesal, marah. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, biarkanlah saya potong lehernya, biar mati sekalian. Tidak sopan orang ini." Lalu Rasul bilang apa? Rasulullah SAW berkata, "Sabar, pelan-pelan." Rasulullah SAW meminta pemuda itu untuk mendekat, jangan menjauh, jangan memberinya nasihat dari jauh. Kalau perlu berbisik kepadanya. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau berkata, "Mau saya izinkan berzina?" Pemuda itu menjawab dengan tegas, dengan senang, "Iya, saya mau." Rasulullah SAW berkata kepada pemuda itu, "Boleh, saya izinkan engkau berzina. Tapi sebelum engkau melakukan itu, apakah engkau mau orang-orang meminta izin untuk menjinahi ibumu?" Pemuda itu berkata dengan tegas, "Ya Rasulullah, tidak mau." Rasul pun menjawab, "Orang lain juga tidak mau. Gimana istrimu?" "Ya Rasulullah, tidak mau." Pemuda itu berkata dengan tegas. Lalu Rasulullah pun menjawab, "Orang lain juga tidak mau. Kalau adikmu, apakah engkau mau orang-orang memintanya untuk berzina kepadanya?" Dia menjawab dengan tegas untuk kesekian kalinya, "Tidak mau." Rasulullah menjawab untuk kesekian kalinya, "Orang lain juga tidak mau." Lalu pelan-pelan Rasulullah SAW meletakkan tangannya di atas dadanya, lalu mendoakannya, "Ya Allah, sucikanlah hatinya, ampunilah dosanya, lindungilah, jagalah dia, jagalah kemaluannya dan martabatnya." Apa yang dikatakan pemuda itu? Pemuda itu berkata, "Demi Allah, saya datang ke masjid ini menghadap Rasul dan yang paling saya suka adalah zina. Tapi setelah mendengar nasihat dari Rasulullah, saya keluar dari masjid ini dan yang paling saya benci adalah zina." Lalu, zina secara bahasa itu artinya asyu'ur bi'di, satu hal yang bisa menyebabkan perasaan menjadi sempit. Berarti kalau ada yang berzina itu hatinya sempit, penuh dengan ketakutan. Makanya orang berzina itu pasti ke tempat yang gelap-gelap, sepi, nggak ada orang, remang-remang. Karena mereka takut apa? Ketahuan sama orang lain. Ketika kita berbuat seperti itu, hati kita itu pasti tidak tenang. Sesuatu yang membuat kita tidak tenang itu bertentangan dengan fitrah hidup kita. Jadi hidup kita itu harus tenang, nyaman,
Zina itu bikin gelisah, makanya orang-orang selingkuh, berbuat mesum, dan lain-lain. Itu pasti mereka merasa gelisah. Ya karena mereka itu bertentangan dengan fitrah hidup kita, fitrah misi hidup kita. Zina itu juga menurunkan dosa besar. Turunan dosa besar dari zina, yang turunan ini bisa memunculkan dosa yang lebih tinggi lainnya daripada dosa terbesar Fir'aun. Tahu dosa terbesar Fir'aun itu apa? Salah satu dosa terbesar Fir'aun adalah hobi. Hobinya bukan bermain bola ya. Hobinya adalah membunuh orang. Membunuh orang itu bukan seperti biasanya. Sampai Allah menyebutnya dengan sebutan su'al azab, siksaan yang kejam. Bila ibu hamil itu melahirkan dan melahirkannya adalah seorang anak laki-laki, dieksekusinya lah anak laki-laki itu. Bukan dieksekusi seperti biasa. Eksekusinya adalah diangkat bayi itu, dibantingnya dan digoroknya di depan ibu yang melahirkan itu. Kata Allah, kejam, sungguh kejam. Bayangkan teman-teman, perbuatan Fir'aun itu disebut langsung oleh Al-Quran, siksaan yang kejam. Tapi sekejam-kejamnya Fir'aun, dia masih menunggu sampai bayinya itu lahir. Bila wanita akan dibiarkannya, tapi bila laki-laki dieksekusinya. Itu Fir'aun. Zina sekarang nggak peduli bayi itu laki-laki, bayi itu perempuan, ketahuan sudah hamil, aborsi, gugurkan. Itu pezina sekarang. Makanya itu adalah dosa yang lebih besar, lebih kejam daripada dosa yang dibuat oleh Fir'aun. Taubat bagi orang pezina adalah taubat nasuha. Nasuha itu meliputi menyesali perbuatannya, meninggalkan zina dan pemicunya, tidak mengulangi, mendekatkan diri kepada Allah, mencari lingkungan yang lebih baik dari sebelumnya, siakannya, jangan mengumbarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ingin makan ketupat, makanlah di waktu hangat. Kalau ingin mendapat rahmat, jawablah salam sehat dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Suryanta SPD MSI, yang saya hormati Ibu Mutianingsih selaku Wali Kelas 10 Pusat 2 serta Ibu Naifil Masito SPD sebagai pendamping. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang Islamnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kalian tahu Isra Mi'raj itu apa? Tidak. Kata Isra dalam bahasa Arab berarti berjalan malam. Sedangkan secara istilah, Isra yaitu perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa. Sedangkan Mi'raj dalam bahasa Arab yaitu berarti naiknya ke atas. Menurut istilah, Mi'raj yaitu naiknya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa menuju Arsy untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menceritakan kisah ini dalam surah Bani Israil ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra biyadihil lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir, yang artinya
Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa yang telah diberkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Setelah mengalami kedukaan karena dua orang yang amat dicintai dan dihormati oleh Nabi Muhammad SAW telah meninggal dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menghibur dan memuliakan Nabi Muhammad dengan menurunkan malaikat Jibril untuk menjemput Nabi Muhammad dan untuk menghadapnya. Peristiwa ini terjadi setelah 11 tahun Muhammad sebelum menjadi nabi. Setelah berjumpa dengan Nabi Muhammad, malaikat Jibril membangunkan Nabi Muhammad, membelah dadanya, lalu dibersihkan dari sifat jeleknya, diganti dengan sifat kebaikannya. Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril menaiki buraq. Buraq yaitu kendaraan yang sangat amat cepat. Perjalanan mereka menuju Masjidil Aqsa, Palestina. Selama di perjalanan, mereka singgah di 5 tempat. Yang pertama, mereka singgah di kota Yasrib, yang sekarang disebut dengan Al-Madinatul Munawwarah. Yang kedua, mereka singgah di kota Madyan, yaitu tempat persembunyiannya Nabi Musa alaihissalam dan Fir'aun. Yang ketiga, mereka singgah di Tur Sina, yaitu tempat Nabi Musa alaihissalam menerima kitab Taurat. Yang keempat, Bethlehem, yaitu tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Yang kelima, Palestina, yaitu tempat yang dituju dalam perjalanan tersebut. Palestina merupakan tempat suci ketiga setelah Makkah dan Madinah. Nabi Muhammad SAW selalu melaksanakan sholat 2 rakaat sampainya di Masjidil Aqsa, disuguhi dengan 2 buah gelas yang berisi susu dan arak. Nabi Muhammad SAW mengambil sebuah gelas yang berisi susu. Kemudian malaikat Jibril mengucapkan selamat kepadanya karena beliau telah memilih minuman yang baik untuk dirinya serta baik untuk umatnya. Setelah menjadi imam, Rasulullah SAW diangkat ke Sidratil Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama malaikat Jibril. Dalam perjalanan menuju Sidratil Muntaha, Nabi Muhammad dan malaikat Jibril singgah di 7 lapis langit. Langit pertama, mereka bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Langit kedua, mereka bertemu dengan Nabi Yahya alaihissalam dan Nabi Ishak alaihissalam. Langit yang ketiga, mereka bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Langit yang keempat, mereka bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Langit yang kelima, mereka bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Langit yang keenam, mereka bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Serta langit yang terakhir, langit yang ketujuh, yaitu mereka bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah melewati ke-7 lapis langit tersebut, Nabi Muhammad SAW diajak ke Baitul Maqmur. Baitul Maqmur yaitu tempat malaikat melaksanakan tawaf. Kemudian naik ke Sidratil Muntaha. Dalam perjalanan ini malaikat Jibril tidak ikut sertakan. Kemudian Rasulullah SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pertemuan tersebut, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Ketika hendak turun, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam dan beliau menceritakan tentang perintah sholat 5 waktu yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar cerita tersebut, Nabi Musa menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk menghadap Allah kembali guna meminta keringanan. Nabi Muhammad SAW berulang kali menghadap Allah untuk memberikan keringanan. Akhirnya Allah memberikan keringanan perintah sholat kepada Nabi Muhammad menjadi 5 waktu setiap harinya. Allah memberikan pahala yang sama bagi umat Nabi Muhammad seperti melaksanakan sholat sebanyak 50 waktu. Setelah peristiwa itu, Nabi Muhammad dikembalikan lagi ke kota Makkah.
Pagi harinya, Nabi berniat menceritakan hal tersebut pada kaum kafir Quraisy. Nabi Muhammad bertemu dengan Abu Jahal untuk mengumpulkan kaum kafir Quraisy. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk meyakini kaum kafir Quraisy tentang kebohongan Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal menyuruh kaum Quraisy untuk berkumpul. Setelah kaum kafir Quraisy berkumpul, Nabi Muhammad SAW menceritakan segala kejadian yang dialami dalam Isra Mi'raj. Ceramah Nabi Muhammad SAW disambut dengan ejekan dan cemoohan. Abu Jahal menghasut kaum kafir Quraisy untuk tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad yang penuh dengan kebohongan. Kemudian Nabi Muhammad SAW menemui Abu Bakar dan menceritakan apa yang mereka dengar dari Nabi Muhammad. Mereka bertanya kepada Abu Bakar, apakah Abu Bakar mempercayainya? Dengan tegas, Abu Bakar mengatakan bahwa dia yakin apa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW memberikan gelar As-Siddiq kepada Abu Bakar hingga menjadi Abu Bakar As-Siddiq. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW dalam menerima wahyu mengalami peristiwa yang tidak pernah dirahasiakannya. Seperti peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad dalam waktu yang singkat telah tersirat ke seluruh kota Makkah. Ejekan dan cemoohan sering diterima Nabi Muhammad mengenai peristiwa yang dialaminya. Setelah penduduk Makkah berkumpul di Masjidil Haram, kemudian Nabi menceritakan peristiwa Isra Mi'raj dari awal sampai akhir. Tidak ada sedikit pun yang terlewat. Kejadian ini menjadikan mereka yang sudah masuk Islam berbalik menjadi murtad. Tetapi bagi umat Islam yang kuat imannya tidak tergoyahkan dan tidak terpengaruh oleh ejekan Abu Jahal, sebab mereka telah yakin akan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Lain halnya dengan Abu Bakar As-Siddiq yang mempunyai sikap yang berbeda dengan yang lain. Setelah didatangi oleh orang-orang yang merasa sanksi dengan peristiwa Isra Mi'raj tersebut dan meminta penjelasan kepadanya, peristiwa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW langsung diterimanya. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad SAW memanggilnya dengan sebutan As-Siddiq. Adapun tasmil dalam Isra Mi'raj. Tasmil yang pertama, Nabi Muhammad SAW melihat orang yang memotong padi atau panen terus menerus. Beliau bertanya kepada malaikat Jibril, siapakah mereka itu? Jibril menjawab, mereka itu ibaratmu gemar beramal jariah yang kemudian mereka memetik pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tasmil yang kedua, melihat orang yang terus-menerus memukul kepalanya. Nabi Muhammad bertanya, siapakah mereka itu ya Jibril? Dia menjawab, mereka itu ibaratmu yang enggan bersolat, yang kelak akan menyesal dengan memukuli kepalanya sendiri terus-menerus sekalipun tidak terasa sakit olehnya. Tasmil yang ketiga, melihat sebuah kuburan yang sangat harum baunya. Nabi bertanya, apa itu malaikat Jibril? Jawabnya, itu kuburan Siti Masyutoh dan anaknya. Dia mati disisa dengan digodok oleh Raja Fir'aun karena ia mempertahankan imannya kepada Nabi Muhammad, kepada Allah Subhanahu wa taala sewaktu dipaksa supaya menyembah berhala. Tasmil yang keempat, melihat orang yang di hadapannya ada dua hidangan. Sebelah kanannya makanan lezat, sebelah kirinya makanan busuk. Orang itu dengan lahap memakan makanan busuk. Nabi bertanya, ya Jibril, siapakah mereka itu? Jibril menjawab, ya Rasulullah, itu ibarat umatmu yang sudah membiarkan nafsu memilih pekerjaan yang buruk dan dosa daripada beramal baik dan berpahala. Tasmil yang kelima, Nabi Muhammad SAW melihat orang-orang yang gagah perkasa. Orang itu menengok dan melihat kirinya, merasa sedih dan menangis terseduh-seduh. Tetapi bila dia menengok kanan, dia berseri-seri dan gembira.
tersenyum, Nabi berkata, "Siapakah orang itu ya Jibril?" Jawab Jibril, "Yaitu bapakmu yang pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam." Bila beliau melihat iri, sedih karena melihat anak cucunya yang berbuat jahat dan dosa. Sebaliknya, bila mereka menengok ke kanan, merasa gembira karena melihat anak cucunya di dunia yang berbuat baik dan beramal soleh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hikmah Isra Mi'raj. Hikmah yang pertama, menghilangkan perasaan sedih dalam diri Nabi Muhammad SAW yang disebabkan oleh meninggalnya pembelaan yang umat, yaitu pamannya Abu Thalib dan istrinya Khadijah. Allah ingin meyakinkan utusannya untuk bahwa kebenaran dan keyakinan yang dibawanya tidak akan dapat dikalahkan oleh siapapun. Yang kedua, Allah hendak memperlihatkan kekuasaannya kepada Nabi Muhammad SAW agar ia tetap yakin bahwa Allah dan akan tetap menolongnya dalam menghadapi musuh yang menghalangi penyiaran agama Islam. Hikmah yang ketiga, Allah mempertemukan atau memperkenalkan Nabi Muhammad SAW dengan para nabi dan rasul terdahulu agar dapat menambah semangat dan keyakinannya. Yang keempat, Allah memperlihatkan kepada Nabi Muhammad bekas kejayaan bangsa-bangsa yang terdahulu yang hancur karena kedurhakaan kepada Allah dan Rasulnya. Yang kelima, menguji para pengikut Nabi, apakah mereka itu akan tetap beriman kepada agama yang selama ini dianutnya. Sekian akal dan pikiran mereka belum dapat mengerti dan memahami kejadian tersebut. Yang keenam, Nabi Muhammad SAW dapat bertemu dengan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta yang terakhir, Allah minta mereka perintah melakukan sholat kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Sekian akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu doa dan penutup yang akan dibawakan oleh Ananda Fitriah Khalidah. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian
Demikian acara pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan baik disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qamarun sidanan nabi